Cintaku yang pasti satu. Sudah on the way menuju. Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan, kau datang menghantar wujudlah kesejukan. Kasih, kau beri udara untuk nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. Tatkala butiran hujan mengusik impian semu, kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih, kau singkap tirai, kau putih hatiku, kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. Hey, gue Chandra Atmaja, senang banget bisa balik lagi di podcast Nostalgila. Kali ini di episode 34 ya. Di episode minggu ini rasanya gue pengen bahas satu topik tentang, entah ya ini apakah masih ada hubungannya dengan episode 32 ya. Gue mau sedikit bahas tentang sendiri, tapi bukan perkara sepi atau kesepian ya. Kali ini gue mau sharing atau sekedar berasumsi tentang menjadi single. Dan mungkin ini akan berlanjut ke pertanyaan, kenapa sampai saat ini gue masih single? Kenapa gue gak laku? Kenapa gue sulit banget dapetin pasangan? Ya, sering rasanya gue denger juga ungkapan-ungkapan kayak tadi dari mulut orang-orang di sekitar gue. Oke, sebelum semakin dalam ngebahas tentang being single, kita flashback dulu yuk sama lagu yang berikut ini. She's a real looker, she's my heart, my inspiration. Lucky is the man who finds a child of love. Like a haunting melody you long to sing forever. She always seems to wear so well with time. Everybody knows musicians need somebody special, always just the same to keep the crazy down. I've been around enough to know for me there's no one finer, and she's mine, she's my Lady Valentine. You're the music, you're my song, here with me's where you belong. I need my February near. You're the rhythm, you're my rhyme, keep me right in tune in time, and I'm so happy when you're here. Ya, orang bilang lagu menjadi sarana yang sangat mudah untuk memanggil kembali memori masa lalu. Kayaknya bener ya.
Seperti lagu yang barusan, mungkin di antara kalian ada yang jadi pikiran lagi sama masa lalunya. Oh ya, sorry banget ya kalau suara gua di episode ini serak banget karena memang tenggorokannya kayaknya lagi bermasalah. Ya, tapi rekaman podcast ini harus terus continue kan. Ya sudah lah ya. Yang penting masih bersuara dan gak hilang suara gua ya. Oke, kita terusin. Tadi ngebahas kegalauan sebagian orang yang kadang-kadang merasa tersiksa menjadi seorang yang tidak berpasangan. Lalu kenapa perasaan tersiksa ini muncul? Ya, bisa jadi karena kita ini terlalu mudah terpengaruh oleh keadaan sekeliling. Ya, kasarnya sih kita ini terlalu mudah untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Terlalu banyak compare situasi diri. Terlalu banyak melihat keluar dan menjadikan semuanya sebagai sesuatu yang negatif akhirnya. Manusiawi memang kalau kita kadang iri ya ngelihat orang lain yang berpasangan. Lalu kita sendiri nanya, kok gue gak laku? Waktunya gue kapan bisa berpasangan seperti mereka? Ya, kalau dibalikin lagi, namanya manusia satu dengan yang lainnya, kita juga udah paham banget ya kalau hidup manusia ini beda-beda tiap kepala. Jadi gak bisa kita berpatokan, gak bisa kita menjadikan standar hidup orang lain sebagai standar hidup diri kita, karena ya banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan masing-masing orang ini punya kehidupan yang berlainan gitu ya. Kita kan nggak tahu perjuangan dia di belakang kita ya, yang tidak bisa kita lihat. Perihnya hidup dia seperti apa, pencarian dia seperti apa, atau mungkin bahkan kita juga nggak tahu apakah seseorang tersebut punya sisi hidup yang sebenarnya jauh lebih mengerikan dibanding kita. Kan kita nggak tahu. Kita hanya melihat yang bagus-bagusnya ya. Jadi untuk kamu yang terlalu galau gitu ya karena sering banget membandingkan diri sendiri dengan orang lain, stop comparing yourself to others. Ya, rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Kalau kita posisiin diri kita sebagai tetangga, ngelihat kita sama juga ya. Rumput kita ini lebih hijau daripada rumput mereka. Jadi tidak ada yang benar-benar beruntung di dunia ini. Karena Tuhan ngasih kelebihan dan kekurangan, katanya sudah pas sesuai dengan porsi masing-masing orang. Oke, kita denger lagi lagu lawas yang datang dari Java Jive berikut ini. Jarak waktu, aku di sini merindukan bayangmu. Mungkin kita harus bisa dan gejolak, tapi kita manusia yang punya hasrat jiwa. Setiap saat, setiap waktu, ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu, ku ingin berjumpa. Da-da-da-da-da. Kau yang terindah hadir dalam mimpiku, kini bertemu dalam
setiap saat, setiap waktu ingin berjumpa, ingin bercinta. Walaupun pendam gejolak, namun asmara tetap ada. Tak bisa ku tolak karena kau yang terindah, yang mungkin memuaskan segalanya. Setiap saat, setiap waktu ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu ingin berjumpa. Setiap saat, setiap waktu ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu ingin dirimu. You are listening to Podcast Nostalgia. Angkasa tanpa pesan merengku semakin dalam, berselimut debu waktu ku menanti cemas. Kau datang dengan sederhana, satu bintang di langit kelam, sinarmu rimba pesona, dan ku tahu telah tersesat. Oke, masih bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgia. Oh ya, sebelum lanjut, seperti biasa gue pengen say thanks dulu buat kamu yang udah follow, udah subscribe ya di Spotify, Google Podcast, atau Castbox.fm. Terima kasih banget ya. Masih ngebahas tentang kesendirian, being single. Oke, kalau tadi gue udah omongin tentang kegalauan menjadi seorang single karena terlalu banyak membanding-bandingkan dengan orang lain. Stop ya. Nah, selanjutnya yang banyak juga menjadi masalah pada seseorang yang single ini biasanya seolah dikejar deadline karena saking ini sepertinya efek dari poin pertama tadi ya, galau, kepikiran karena nggak dapat pacar gitu, nggak dapat pasangan, yang akhirnya seolah dikejar deadline, padahal sama sekali ini nggak ada yang nuntut untuk, hey pacaran gih, hey masa jomblo mulu sih lo? Nggak, sebenarnya suara-suara kayak gitu tuh muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita sibuk menuntut diri kita sendiri, padahal sebenarnya resep untuk mendapatkan pasangan yang
yang biasanya sih menurut pengalaman gue sendiri, sesuatu yang diburu-buru, sesuatu yang di-push edan gitu ya, biasanya hasilnya juga nggak akan baik. Logikanya kita jadi seolah-olah dituntut untuk dapat secepatnya, padahal proses untuk mendapatkan cinta sejati gitu ya pengennya, atau pasangan yang baik, at least prosesnya ini tidak mudah. Nggak bisa diburu-buru, nggak bisa dikasih deadline. Sebagian dari kita kadang-kadang ketika ada di posisi ini, pada saat merasa dituntut untuk segera berpasangan, malah mencari di tempat-tempat yang gue sih tidak pernah menyarankan gitu ya, mencari pasangan dari dating apps, dari aplikasi kencan. Karena kita nggak tahu latar belakang masing-masing orang di sana, apakah niatnya benar-benar memang mencari, atau banyak juga kita dengar berita atau baca berita kalau dating apps ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang kriminal gitu ya, untuk mencari sasaran pemerasan lah, atau tindakan-tindakan kriminal lainnya yang kalau tidak diantisipasi ya bahaya juga ya, karena jangan sampai kalian jadi korban selanjutnya dari para penjahat yang menyamar sebagai seseorang yang tengah mencari pasangan ya. Jadi kesimpulan dari poin kedua adalah tidak perlu kalian terburu-buru atau merasa dikejar deadline dalam mendapatkan pasangan. Coba biarkan semuanya mengalir, atau cari cara lain yang lebih bukan manusiawi sih, tapi lebih lebih natural, seperti layaknya kita berinteraksi di dunia nyata. Semuanya kan berproses, berkomunikasi dengan baik, menilai satu sama lain dengan cara-cara yang natural. Masih di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Atmaja. Oke, di poin ketiga atau poin terakhir, gimana ya gue ngomongnya? Ada satu keadaan di mana seseorang yang single, tunas asmara, kita merasa kesepian, kita merasa tidak punya seseorang untuk berbagi, untuk mengadu gitu ya, tentang kehidupan sehari-hari. Ya rasanya berbagi tidak harus juga selalu pada seseorang atau pada someone spesial kita gitu ya, karena nggak mungkin kita nggak punya teman baik, nggak mungkin kita nggak punya sahabat, nggak mungkin kita juga nggak punya keluarga yang bisa kita jadikan sebagai seseorang tempat kita curhat gitu ya, berbagi.
Ya kalau misalnya keluarga gak mungkin, bisa jadi kamu punya teman yang teman ini adalah seorang good listener yang bisa menjadi pendengar yang baik pada saat kalian ngebacot apapun. Dia bakalan dengar, gak banyak komentar. Karena kadang-kadang rasa sepi gitu ya, rasa ingin berbagi itu sebetulnya bukan, gak melulu kita menginginkan ditanggapi, tetapi justru hanya didengarkan, dan setelahnya bisa jadi kita plong seperti habis orgasme gitu. Dengan cara yang berbeda. Ya memang kadang-kadang seperti itu. Suatu beban yang ada di dalam hati gitu, dalam diri kita, pada saat sudah dilepas gitu ya dengan cara ngobrol atau dikeluarin unek-uneknya, ya biasanya beban itu juga berangsur hilang dan kegalauannya berangsur juga pergi. Ya, oke. Menjadi single sama sekali bukan neraka dan bukan aib juga. Yang jelas, bagaimanapun status kamu, kondisi kamu, nikmati setiap detik hidup yang kamu punyai sekarang. Karena kita nggak tahu setelah ini, jam berikutnya, atau besok, atau bulan depan, atau tahun depan, kita nggak tahu apakah kita masih punya jatah untuk menghirup udara yang gratis ini. Jadi sekali lagi, lebih baik kita fokus pada positivity, sesuatu yang sudah banyak kita terima dari semesta ini dan lupa kita syukuri ya. Memang gak gampang sih. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita emosi, kadang-kadang kita terbawa lingkungan, berpikir negatif ya. Ya kalau bukan kita sendiri yang mengkoreksi, merubah negativity yang muncul, ya siapa lagi ya. Oke, kayaknya segini dulu ya untuk episode 34 podcast Nostalgila ya. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. Bye-bye. Tiada